Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Firza, apa kamu yakin ingin menikahi Siti? Bukankah Uni tidak suka dengan dia? Tapi apa tidak dilakukan pendekatan lebih jauh lagi? Aku sedikit terkejut mendengar penuturan darinya. Sedikit tak menduga mendengar dia mengucapkan perkataan tersebut. Setelah makan malam dan sholat, kebiasaanku duduk di amben depan rumah dengan segala kopi dan goreng pisang buatan Uni. Desaku yang tak jauh dari pantai membuatku selalu nyaman jika menyendiri setelah makan malam. Kedua orang tuaku sudah tiada saat aku berumur 12 tahun. Sejak saat itu hingga kini, aku tinggal bersama wanita parubaya yang tak lain adalah adik kandung dari ibuku. Aku terbiasa memanggilnya Uni. Uni adalah panggilan yang biasa diucapkan di tanah kelahiranku. Uni yang artinya bisa kakak atau bibi. 3 bulan lalu aku mengenal Siti di salah satu lapak di pasar desa. Pasar yang biasanya ada hanya seminggu sekali, yaitu setiap hari Jumat. Seumur pasar itu dibuka, aku baru melihat Siti 3 bulan yang lalu. Gadis manis berambut panjang sepinggang dan tinggi semampai. Dia berjualan sapu lidi dan juga ikan asin. Dia juga memiliki senyum yang manis ketika melayani pembeli. Setelah mengenalnya lebih dekat, ternyata Siti berasal dari desa sebelah. Pantas saja, aku tak pernah melihatnya sebelumnya. Hingga 3 bulan berjalan, akhirnya aku putuskan untuk melamar Siti. Karena menjalin hubungan di luar pernikahan itu haram hukumnya oleh agama. Apa abang yakin ingin menikahi aku? Jawab Siti saat itu setelah aku menyampaikan keinginanku untuk melamarnya. Ya tentu, menurut abang sudah cukup 3 bulan berlalu untuk hubungan kita. Abang ingin menghalalkannya. Abang berharap Neng Siti memiliki keinginan yang sama. Aku dan dia tidak berbicara hanya berdua saja. Kami hanya bertemu di saat hari pasar saja. Jadi di saat aku menyampaikan keinginan itu, kami sedang berada di pasar. Tapi aku hanya hidup sebatang kara bang, tidak punya siapa-siapa. Itu tak jadi masalah. Abang juga sudah tak punya siapa-siapa. Hanya Uni yang abang punya. Setelah perbincangan yang panjang, akhirnya Siti mau untuk kuajak berkunjung ke rumah. Saat itu Uni sangat menyambut kedatangan Siti. Di wajahnya terlihat kegembiraan, tapi aku sedikit terheran mendengar ucapan Uni malam ini. Loh, memangnya ada apa Uni? Seminggu lalu saat Siti datang, Uni begitu antusias menyambutnya. Tanyaku sedikit heran, namun masih dengan nada suara yang lembut. Kulihat dia menarik nafas panjang. Sudah Uni bilang, Uni bukannya tidak suka dengan Nak Siti, tapi setelah Uni pikir, kalian begitu cepat untuk memutuskan untuk menikah. Jawab Uni yang membuatku tambah kebingungan. Dari yang awalnya duduk menyamping, aku lalu mengatur posisi agar aku duduk berhadapan dengan Uni. Uni, bukannya Uni yang mengajarkan Firza bahwa menjalin hubungan di luar ikatan pernikahan itu dosa. Nah, sekarang Firza sudah dewasa Uni. Firza juga sudah memiliki sebuah pekerjaan, meskipun cuma bekerja sebagai penjaga ikan milik kades kita. Intinya semua ada pada Uni. Jika Uni tak menyukai Neng Siti, Firza tidak akan menikahinya. Jawabku dengan tenang dan tak lupa memberikan senyuman kecil padanya. Masih dengan duduk yang saling berhadapan, ku dengar Uni menghela nafasnya pelan. Jika seperti itu, menikahlah. Uni tidak mau mengatur jalan kehidupanmu.
Insya Allah nak Siti adalah gadis yang baik dan tepat untukmu. Setelah berkata seperti itu, Uni berdiri lalu menepuk lembut pundakku, kemudian masuk ke dalam rumah. Aku sedikit merasa ada yang sedang Uni rahasiakan, tapi apa? Apa ada yang salah dengan Siti? Tapi menurutku, Siti adalah wanita yang baik. Terlihat dari dia yang tak begitu banyak bicara, namun sangat suka tersenyum. Tentu tidak butuh waktu lama lagi. Tepatnya hari ini adalah hari H pernikahanku dengan Siti. Karena Siti tak memiliki satupun keluarga, maka dari itu kami menikah hanya di KUA saja. Aku dan Uni sedang bersiap-siap untuk berpakaian rapi, sedangkan Siti dia akan datang menyusul bersama salah satu tetangganya. Setelah merasa cukup rapi, dengan tak lupa sebuah peci di atas kepalaku, aku pun keluar kamar, hendak mencari Uni. Kulihat sepertinya Uni sudah selesai bersiap, tapi sepertinya dia sedang melamun. Uni memang akhir-akhir ini terlihat seperti sering melamun, tapi jika kutanya, dia tak mau menjawab. Lebih tepatnya seperti menutup-nutupi. Uni, ceritakan pada Firza, ada apa sebenarnya? Kenapa akhir-akhir ini Uni selalu saja melamun? Apa Uni tidak menyukai Siti? Jika benar, Firza bisa membatalkan pernikahan ini, Uni. Pandangan mata Uni yang awalnya menatap lurus ke depan, langsung beralih menatap ke arahku. Setelah mendengar perkataanku tadi, jangan berkata seperti itu. Uni cuma merasa sedang tidak enak badan saja. Uni sangat menyukai Nak Siti, jadi jangan pernah beranggapan yang bukan-bukan. Sudah, ayo kita pergi. Kamu sudah siap kan? Uni lalu menarik tanganku. Kami pun menaiki motor bebek milikku. Walaupun sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Uni, tapi entah kenapa, aku merasa seperti tidak puas dengan jawabannya tersebut. Beberapa menit kemudian, sampailah kami di depan sebuah kantor KUA yang hanya ada satu-satunya di daerahku. Tak berselang lama, aku dengar suara deru sepeda motor mendekat. Dan ternyata itu adalah Siti dan seorang laki-laki. Aku beranggapan itu adalah tetangga yang dia maksud. Maaf, apa Abang dan Uni telah menunggu lama? Ucap Siti sesaat setelah ia turun dari sepeda motor tersebut. Tidak, kami baru saja sampai. Bukan begitu, Uni? Aku menoleh ke arah Uni dan kulihat Uni seperti memaksakan senyum dan anggukannya. Entah ada apa dengannya. Kami berempat pun masuk ke dalam kantor KUA tersebut dan tanpa menunggu lama, aku pun mulai mengucapkan ijab qabul. Tak butuh waktu lama, aku dan Siti kini sudah sah menjadi suami istri. Setelah melakukan ijab qabul, aku lalu mengurus surat-surat dan data diri untuk buku nikah. Maaf, saya pinjam Siti sebentar, ada yang ingin kami bicarakan. Hanya beberapa menit saja. Aku sedikit terkejut oleh suara dari tetangga Siti tersebut. Setelah berkata seperti itu, dia menarik tangan Siti begitu saja, tanpa menunggu jawabanku. Aku tidak menaruh tanggapan apapun dan kembali fokus mengurus dan menandatangani semua yang dibutuhkan. Setengah jam lamanya, aku tidak mendapati Siti kembali masuk ke dalam. Sementara Uni belum mengeluarkan sepatah kata pun. Karena semua urusan sudah selesai, akhirnya aku memutuskan untuk keluar mencari Siti dan tetangganya itu. Saat telah berada di luar, kulihat Siti dan tetangganya itu seperti sedang memperdebatkan sesuatu. Aku melihat tetangganya itu seperti sedang membentaknya. Dengan jarak mereka yang sedikit jauh dari posisiku berdiri, membuatku tak mampu mendengarkan dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Akhirnya aku memutuskan untuk berjalan mendekati mereka. Maaf, ada apa ini? Apa ada masalah? Tanya aku. Oh tidak ada masalah apapun. Apa semuanya sudah selesai? Pria tetangga Siti tersebut malah memberikan sebuah pertanyaan lagi padaku. Ya sudah, sekarang kita bisa pulang. Neng, tunggulah di sini sebentar. Abang akan mengantar Uni dulu. Baru setelahnya abang jemput kamu. Ucapku menatap ke arah Siti.
Abang pulanglah dulu, Siti akan pulang bersama Abang Hamzah. Siti harus mengemas pakaian terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, Abang tunggu di rumah. Akhirnya kami pun berpisah di perjalanan. Aku dan Uni pun pulang. Sesampainya di rumah, Uni masih saja tidak bersuara. Ingin kembali bertanya, namun urung, karena pasti jawaban Uni tetap sama. Kegiatan di KUA hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Jadi aku memutuskan untuk tidak libur bekerja hari ini. Aku hanya meminta izin sebentar pada Pak Kades. Aku bekerja sebagai penjaga ikan di ruangan berpendingin milik Pak Kades. Mayoritas warga di sini pekerjaannya yaitu mencari ikan di laut untuk sumber mata pencaharian mereka. Tak sedikit pula ada yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang sedikit menjanjikan. Sedangkan aku sendiri memilih untuk tetap tinggal karena tak tega meninggalkan Uni sendirian di usianya yang tak muda lagi. Uni, Firza pamit mau lanjut kerja, sebentar lagi ikan baru akan tiba. Ucapku pada Uni yang sedang berada di dapur. Iya, kamu hati-hati ya. Mungkin memang Uni sedang tidak enak badan, maka dari itu dia terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Aku pun pergi menggunakan sepeda motorku dan melajukannya perlahan. Tak butuh waktu lama untuk menuju ke tempat kerjaku, hanya butuh waktu beberapa menit saja jika menggunakan sepeda motor. Setelah memarkirkan sepeda motorku di tempat biasa, aku lalu mengganti pakaian khusus yang sengaja tak aku bawa pulang dengan alasan agar tidak repot membawanya. Setelah itu aku bergabung bersama 5 orang teman satu pekerjaanku itu. Saat aku masuk, ternyata ikan-ikan baru saja datang. Semuanya telah sibuk menyatukan ikan yang sama jenisnya di sebuah tempat khusus. Ngomong-ngomong, ada yang percaya dengan orang yang sudah mati lalu dihidupkan lagi nggak? Telingaku tak sengaja menangkap ucapan dari salah satu temanku. Kebiasaan kami, meskipun tangan tetap melakukan pekerjaan, akan tetapi mulut sesekali membicarakan sesuatu yang bahkan tidak begitu penting sama sekali. Ah, memangnya ada apa? Orang yang sudah mati ya tidak mungkin bisa dihidupkan lagi lah, kecuali mati suri. Jawab temanku yang lain. Ini beda lagi. Aku pernah mendengar cerita dari temanku di desa sebelah. Katanya, bertahun-tahun lalu salah satu gadis kembang desa di sana mati gantung diri. Lalu kakak laki-lakinya tidak mau menerima kenyataan bahwa adiknya mati secara mengenaskan. Ditambah kakak laki-lakinya itu tahu penyebab dari kematian sang adik karena laki-laki yang tak mau bertanggung jawab. Jelasnya, aku dan yang lainnya sedikit terpana mendengar ucapan dari salah satu temanku itu. Dilihat dari wajahnya, sepertinya dia sangat serius dan tak berbohong. Lalu apa yang terjadi? Kali ini dengan spontan, aku melontarkan pertanyaan seperti itu. Entah kenapa aku merasa sangat ingin tahu sekali. Kabarnya, sang kakak tersebut mencari cara untuk menghidupkan kembali sang adik melalui orang pintar. Katanya juga, sang kakak menghidupkan sang adik dengan cara menusukkan paku di kepala adiknya itu. Setelah sebelumnya, mayatnya dibongkar kembali saat malam hari. Kalau ini aku belum tahu pasti benar atau tidaknya. Refleks aku menggeleng-gelengkan kepala. Ternyata itu masih katanya. Tak ada yang berkomentar lagi dan semuanya pun kembali melanjutkan pekerjaan masing-masing. Firza, aku sampai lupa menanyakan tentang pernikahanmu. Apa berjalan dengan lancar? Tanya salah satu teman kerjaku yang kebetulan jarak kami tak begitu jauh. Aku tersenyum. Alhamdulillah lancar. Syukurlah. Kemudian kami melanjutkan kembali pekerjaan kami. Sudah sore dan waktunya kami pulang. Teringat sebelum pulang dari KUA tadi bahwa Siti akan pulang terlebih dahulu untuk mengemasi pakaian dan barang-barang pribadinya. Mungkin saja saat ini dia sudah berada di rumah. Setelah berganti pakaian, aku pun langsung melajukan sepeda motorku dengan perlahan. Sedikit kebahagiaan yang aku rasakan karena mulai hari ini aku sudah memiliki teman hidup. Begitu juga Uni yang tak akan sendirian lagi ketika aku tinggal bekerja.
Assalamualaikum. Ucapku sesaat setelah mematikan sepeda motorku tepat di depan rumah. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban dari dalam. Tak lama aku lihat sosok Uni berjalan perlahan menghampiriku dari dalam. Seperti kebiasaanku, aku pun meraih tangannya dan mencium takjim. Apa Siti sudah datang, Uni? Iya sudah, sepertinya dia sedang tertidur di kamarnya. Aku tersenyum dan menghampiri Siti yang katanya ada di dalam kamar. Saat pintu kamarku buka, harum semerbak bunga melati menusuk hidungku. Aku sedikit terheran karena di daerah sini tidak ada tumbuhan bunga melati yang tumbuh. Assalamualaikum. Siti yang kulihat sedang duduk menghadap jendela kamar sambil menyisir rambut panjangnya itu sontak menoleh. Senyum manisnya seketika mengembang ketika melihatku. Abang sudah pulang, ucapnya lalu berdiri dan melangkah ke arahku. Iya baru saja, abang mandi dulu ya, setelah itu kita sholat berjamaah. Kurai handuk di tempat biasa, lalu pergi menuju kamar mandi yang berada di luar kamar. Setelah beberapa menit, aku kembali dan segera berpakaian. Kulihat Siti masih melakukan hal yang sama, yaitu menyisir rambutnya. Ayo, sholat berjamaah, ajakku. Mendengar itu, Siti kembali menoleh dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak sholat, Bang. Aku terdiam sejenak, lalu kemudian mengangguk tanda paham. Wajar saja, karena perempuan memiliki waktu libur untuk beribadah. Ya sudah, abang sholat dulu ya. Siti mengangguk, kemudian melanjutkan kegiatan menyisir rambutnya itu. Setelah selesai sholat, aku sudah tak melihat Siti lagi. Setelah berganti pakaian, aku keluar kamar. Uni, di mana Siti? Tanyaku pada Uni yang sedang menyapu rumah. Dia di dapur, masak buat makan malam. Uni ingin membantu, tapi dia bersikeras untuk tidak diganggu. Dan Uni tidak perlu membantu. Aku mengangguk tanda paham. Hari sudah semakin sore dan hampir menuju gelap. Aku pun menutup semua jendela rumahku satu persatu. Saat menutup jendela terakhir yang berada di bagian dapur, mataku tak sengaja melihat Siti yang terlihat sedang menggali tanah. Dengan perasaan ingin tahu, aku kembali melanjutkan menutup jendela. Kemudian menghampiri Siti yang berada di belakang rumah. Siti, sedang apa? Dia pun perlahan berdiri dan membersihkan telapak tangannya. Aku sedang menanam bunga, Bang. Aku menyukai bunga, jadi tak apakah jika aku menanam satu macam bunga di sini? Aku tersenyum kecil mendengar ucapannya itu. Tentu tak apa, tapi kenapa harus menanamnya ketika hampir maghrib? Kan masih banyak waktu esok. Siti hanya tersenyum kecil. Aku kemudian merangkul bahunya sebagai tanda untuk mengajaknya masuk ke dalam. Bang, apakah abang punya radio? Tiba-tiba saja Siti menanyakan hal itu. Sesaat setelah kami berada di dalam rumah. Radio? Untuk apa? Itu juga salah satu hobiku, Bang. Aku lupa membawanya. Jadi radio milikku tertinggal di rumah lamaku. Oh, ada di dalam lemari, di lacinya. Hanya saja radio milik abang mungkin lebih kecil. Bukannya menjawab, Siti tersenyum, kemudian masuk ke dalam kamar. Sedangkan aku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin inilah yang namanya pengenalan bagi sebagian pengantin baru. Aku maupun Siti sama-sama belum mengenal lebih dalam karakter masing-masing. Waktu sholat telah tiba. Setelah bersuci, aku langsung menggelar sajadahku. Dengan khusyuk, kudoakan dan meminta kebahagiaan pada Sang Pencipta. Kebahagiaan atas kehidupan baruku yang baru saja aku jalani ini. Memudahkan segala urusan dan dilancarkannya rezeki. Setelah selesai beribadah, kebiasaanku dan Uni adalah makan malam bersama. Aku dan Uni telah berada di meja makan, sedangkan Siti tak kulihat lagi. Uni, di mana Siti? Entahlah, coba kamu cari dan ajak dia makan bersama. Aku pun berdiri dan berjalan menyusuri seluruh rumah. Langkahku terhenti tepat di depan pintu samping rumah.
Di bagian depan, belakang, dan samping rumah terdapat amben untuk bersantai. Karena rumah kami berada dekat dengan pantai, duduk di amben di waktu tertentu akan membuat kenyamanan. Kubuka sedikit pintu tersebut. Aku melihat Siti yang sedang duduk membelakangiku. Kudengar dia sedang bersenandung lirih, tapi entah kenapa bulu kuduku merinding mendengarnya. Dia terdengar seperti mengecap, seakan tengah makan sesuatu. "Siti, sedang apa kamu?" Siti sontak membalikkan badan dan menoleh ke arahku. Sedikit terkejut melihatnya yang ternyata sedang memakan bunga. Entah bunga apa, tetapi terlihat berwarna putih. "Abang, sedang makan apa kamu?" Dia tersenyum kemudian berdiri dan menghampiriku. "Aku makan bunga melati, Bang. Menurut kepercayaanku, bunga melati sangat bagus untuk daya tahan tubuh." Aku semakin bingung karena seumur hidupku baru kali ini mendengar bahwa bunga melati memiliki khasiat seperti itu. "Dari mana kamu mendapatkannya? Bukannya kamu baru saja menanamnya?" "Di rumahku yang sebelumnya, aku banyak menanamnya, jadi aku memetiknya sedikit sambil menunggu yang kutanam barusan tumbuh." "Oh begitu, ayo Uni menunggumu di meja makan, mari kita makan bersama." "Tidak Bang, Abang dan Uni makanlah tanpa aku sudah kenyang," jawabnya dengan senyum yang tak hilang dari sudut bibirnya. Aku mengerutkan kening. Kenyang? Aku bahkan tak lihat dia makan apapun hari ini. "Sudah kenyang? Abang belum melihatmu makan apapun sedari tadi." "Aku kenyang makan bunga melati ini Bang. Sudah sana, kasihan Uni menunggu." Aku cukup tertegun mendengar jawabannya. Sudah kenyang karena makan bunga melati? Apa dia sedang bercanda? "Siti, ayo keluar dulu. Abang bawakan makan siang. Jangan biarkan perutmu itu kosong," ucap Satria sedikit berteriak di depan pintu kamar adik perempuan kesayangannya itu yang tak terbuka dari 3 hari yang lalu. Hening tak ada jawaban. Satria menghela nafasnya kasar. Tentu dia tahu apa penyebab adiknya mengurung diri di kamar. Dan akhirnya mengalah karena percuma untuk membujuknya. 3 bulan yang lalu, Siti Fatimah berumur 25 tahun. Gadis tinggi putih semampai, memiliki tubuh yang sedikit berisi dan wajah yang sangat cantik. Di desa kelahirannya, masih banyak gadis-gadis yang memiliki paras cantik dan menawan. Tapi Siti memiliki pesona tersendiri yang menjadikannya paling terpopuler di desanya dan di desa-desa tetangga lainnya. Namun meskipun banyak laki-laki dari desanya yang sudah datang untuk melamarnya, tapi Siti terpaksa menolaknya. Tentu ada satu alasan. Siti terlahir dari rahim wanita malam dan selalu menjadi pergunjingan warga desa hingga sang ibu tiada. Semua mengutuk Siti, dan tak ada orang tua manapun yang mengizinkan Siti menikahi anak laki-laki mereka. Tentu kabar itu juga menyebar dari desanya ke desa tetangga lain. Semua pemuda tak masalah dengan latar belakang Siti, namun orang tua merekalah yang mempermasalahkannya. Hingga di suatu hari, seorang pemuda dari kota yang tersesat datang menghampirinya di sebuah lapak kecil miliknya. "Maaf, saya ingin bertanya. Saya telah tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Saya ingin bertanya, jalan keluar dari desa ini di mana ya?" tanya pemuda itu. Namun di sela pertanyaan dari pria tersebut, ternyata diam-diam dia langsung terpesona melihat paras cantik Siti. Siti yang ramah dan murah senyum tersebut langsung menanggapinya dengan senang hati. Siti yang sebelumnya sedang bersiap-siap untuk merapikan barang dagangannya untuk dibawa pulang, terhenti seketika. "Abang tersesat? Tapi ini sudah sore Bang, kalau mau keluar dan ingin ke kota butuh waktu 2 jam. Itu akan memakan waktu dan akan gelap sebelum sampai di kota." "Oh begitu, ternyata sangat jauh dari kota ya. Lalu saya harus bagaimana?"
saya punya kakak laki-laki, bagaimana jika abang bersamanya saja? Nanti dia akan membawa abang ke rumah salah satu temannya, dan abang akan pergi ke kota besok harinya. Ide yang bagus, terima kasih banyak. Baiklah, abang tunggulah di sini, saya akan panggilkan kakak saya di lapaknya di ujung sana. Setelah berkata seperti itu, Siti pun bergegas menghampiri Satria yang juga sedang bersiap-siap merapikan barang dagangannya. Abang sudah selesai? Sebentar lagi, ada apa? Itu di lapakku ada seorang pria yang tersesat, dia ingin diantar ke kota. Tapi karena kasihan, aku menyuruhnya untuk menginap di sini terlebih dahulu untuk semalam. Abang bantulah dia, bawa ke rumah salah satu teman abang. Baiklah, tunggu sebentar. Siti menunggu kakaknya menyelesaikan semuanya dan pergi bersama menuju ke lapak milik Siti. Setelah tiba, Siti pun kembali menjelaskan pada kakaknya tersebut. Setelah berkenalan satu sama lain, pria yang ternyata bernama Jaka tersebut akhirnya diantar oleh Satria ke salah satu rumah temannya. Dek, kesini sebentar. Siti yang sedang menyiapkan makan malam tersebut terpaksa menghentikan kegiatannya. Kemudian menghampiri sumber suara sang kakak yang berasal dari arah luar rumah. Iya bang, ada apa? Ini ada Jaka, tolong buatkan minuman, suruh Satria. Siti tersenyum dan mengangguk. Sekali lagi Jaka terpesona akan kecantikan dan manisnya senyum yang dimiliki Siti. Tak lama Siti datang dengan membawa 2 gelas kopi hitam. Mereka bertiga kemudian saling berbincang, menceritakan asal-usul mereka. Jika saya sudah kembali ke kota, apakah boleh jika suatu saat saya datang kembali untuk berkunjung? Siti dan Satria saling pandang. Tentu, silahkan jika ingin berkunjung. Tapi mohon maaf, rumah dan makanan yang disajikan mungkin tak semewah makanan di kota, jawab Satria dan Siti pun tersenyum. Jaka tertawa kecil. Itu sih bukan masalah besar, diizinkan saja, ini sudah lebih dari cukup kok. Satria tahu maksud dari Jaka tersebut. Dia tahu bahwa Jaka menyukai adiknya. Dia juga berniat ingin menjodohkan mereka berdua. Menurutnya Jaka adalah pria yang baik untuk Siti. Meskipun baru beberapa jam mereka bertemu. Dia juga khawatir di usia Siti yang sudah memasuki 25 tahun, belum juga menikah. Dia rela untuk tidak memiliki hubungan dengan gadis manapun demi menunggu Siti dipinang terlebih dahulu. Keesokan paginya Satria sengaja bangun pagi untuk mengantarkan Jaka ke kota. Dia meminjam sepeda motor temannya karena miliknya tak akan mampu untuk dibawa ke perjalanan jauh. Terima kasih banyak untuk bantuannya, saya akan datang lagi untuk berkunjung, ucap Jaka. Mereka bersalaman lalu berpelukan. Belum sampai 1 bulan, Jaka datang kembali untuk berkunjung. Dia berniat untuk sedikit lebih lama menetap di desa Siti. Dia juga selalu memperhatikan kegiatan Siti sehari-hari. Siti yang sangat hobi sekali menjemur ikan asin dan menjadikan lauk makan mereka menjadi kesempatan untuk Jaka memata-matai. Hingga tanpa Jaka menyadari, Satria juga hampir selalu memergokinya. Dek, apa ada pria yang sedang dekat denganmu saat ini? Makan malam yang sebelumnya hening, tiba-tiba terasa gerak. Siti sedikit tersedak mendengar ucapan dari kakaknya itu, dan lekas untuk meneguk tanda segelas air yang berada di dekatnya. Untuk apa Abang mempertanyakan itu? Siti tidak akan menikah, Bang. Harusnya Abang memikirkan masa depan Abang sendiri, jawab Siti. Bukan begitu, dan jangan pernah bicara seperti itu. Kamu itu perempuan dan harus menikah. Jika tidak mau mencarinya, biar Abang yang mencarikan untukmu. Sudahlah Bang, jangan bahas masalah itu. Saat ini sedang makan, ini bukan waktu yang tepat. Abang peduli padamu, Dek. Karena selain Abang, kamu tidak memiliki siapapun lagi. Kali ini kamu jangan membantah. Abang akan mencarikanmu jodoh. Siti menghela nafas. Dia pasrah dengan apa yang akan dilakukan kakaknya itu. Baginya, kakaknya itu adalah ayah sekaligus ibu baginya. Dari sejak dia kecil hingga sedewasa itu,
Kedua orang tuanya yang harus dijemput sang kuasa begitu cepat membuatnya benar-benar bergantung hidup pada sang kakak. Setelah itu Jaka hampir setiap hari datang bertamu ke rumah. Siti yang awalnya mengira bahwa Jaka datang hanya untuk mengobrol bersama kakaknya, akhirnya pun tahu maksud yang sebenarnya. Jaka menyukaimu sejak kalian pertama kali bertemu. Cobalah untuk melakukan pendekatan padanya. Abang tidak akan membiarkan kalian duduk berdua saja untuk menghindari fitnah dari tetangga. Lagi-lagi Siti menurut. Jaka datang lagi dan kali ini mengatakan niat yang sebenarnya pada Siti secara langsung. Dia ingin menjalin hubungan dan akan membawanya ke keluarganya di kota. Ternyata hanya dengan beberapa kali berkunjung saja, Siti pun juga menyukai Jaka. Akhirnya Siti pun menerima Jaka. Di sisi lain Satria merasa lega. Setelah sekian lama, akhirnya sang adik sudah mulai membuka hati untuk cinta. Hari demi hari telah berlalu. Jaka dan Siti semakin dekat menjalin hubungan. Dan tanpa Satria sadari, Siti dan Jaka selalu berduaan di tengah kegelapan tepi pantai. Jaka terus memberikan janji akan membawa Siti kepada keluarganya di kota. Iblis yang sedari awal berada di tengah-tengah mereka pun mulai membisikkan dan mempengaruhi mereka. Maka terjadilah sebuah tragedi yang melupakan kewarasan mereka. Sebuah hubungan yang tak sepatutnya mereka lakukan malam itu. 2 hari berlalu, Jaka bertamu kembali. Kali ini Jaka datang untuk berpamitan. Saya datang untuk berpamitan karena saya harus pulang. Sudah cukup lama saya berada di sini. Siti sedikit terkejut karena tak ada kata terakhir penawaran untuknya. Padahal dia ingat betul bahwa Jaka akan membawanya serta ke kota untuk diperkenalkan pada keluarganya. Lalu bagaimana dengan aku, Bang? Bukankah Abang janji akan membawa aku turut serta ke kota untuk bertemu dengan kedua orang tua Abang? Kalau itu kamu tak usah khawatir, saya akan datang bersama keluarga ke rumahmu. Kamu hanya harus menunggu saja di sini. Ada sedikit perasaan lega di hati Sisi. Hampir saja dia mengira Jaka akan pergi dan tak akan kembali. Apalagi dia tak tahu di mana Jaka tinggal. Baiklah, hati-hati di jalan. Saya dan Siti akan menunggu, ucap Satria. Berbeda dengan Siti, Siti sedikit berat membiarkan Jaka untuk kembali ke kota tanpa membawa Siti. Dia juga merasa bahwa Jaka tidak akan kembali. Tapi perasaan itu langsung dia tepis mendengar penjelasan yang diucapkan oleh Jaka tersebut. 1 bulan pun telah berlalu, tapi tak ada tanda-tanda akan kedatangan Jaka kembali. Sementara Siti sudah mulai gusar. Pasalnya sejak kepergian Jaka hingga kini, dia belum kedatangan tamu bulanannya. Kamu sakit? Abang panggilkan bidan Rosna ya, biar kamu diobati, ucap Satria ketika masuk ke dalam kamar sang adik untuk melihat keadaannya. Siti terkejut mendengar ucapan Satria. Tentu dia tahu apa penyebab kondisinya seperti ini. Tak perlu, Bang, aku hanya ingin beristirahat saja. Tak perlu mengeluarkan uang untuk mengobatiku, tolak Siti. Jangan bicara seperti itu, kamu adikku, kesehatanmu penting, jadi kamu harus menurut. Setelah berkata seperti itu, Satria pun bergegas meninggalkan rumah dan pergi ke rumah bidan desa yang sedikit jauh dari rumahnya. Dengan kecepatan yang tak biasa, akhirnya Satria dan sepeda motornya sampai di depan sebuah rumah sederhana. Setelah berbincang sebentar dan memberitahukan maksud kedatangannya, akhirnya Satria membawa sang bidan ke rumah untuk memeriksa Siti. Tunggulah di luar, biarkan saya untuk fokus memeriksanya, ujar bidan Rosna ketika mereka telah berada di dalam kamar Siti. Sedangkan Siti semakin ketakutan, tapi tak bisa melakukan apa-apa. Satria pun keluar, bidan Rosna kemudian memulai memeriksa. Awalnya tak ada masalah apapun, hingga sang bidan tersebut memeriksa bagian perut Siti. Mata bidan Rosna langsung membola. Wajah keterkejutannya sangat jelas dilihat oleh Siti. Tanpa berkata-kata, bidan Rosna pun keluar dari kamar Siti.
Satria yang sedari tadi menunggu dengan gusar langsung bertanya mengenai keadaan Siti. "Bagaimana? Apakah penyakitnya parah?" tanya Satria. Bidan Rosna menarik nafas lalu membuangnya perlahan. "Dia hamil. Usia kandungannya memasuki usia 1 minggu. Bagaimana bisa itu terjadi? Kau tidak mampu untuk menjaga adikmu sendiri," ucap Bidan Rosna. Satria terduduk, sudut matanya mengeluarkan air mata. Tak disangka itu terjadi. Dan kemudian matanya kembali menatap lekat Bidan Rosna tersebut. "Kumohon, jangan beritahu siapapun tentang ini," ucap Satria memohon. Tanpa berkata apapun dan tanpa menerima uang dari Satria, Bidan Rosna tersebut pergi meninggalkan rumah mereka. Bidan Rosna ternyata adalah teman masa kecil ibu dari Satria dan Siti. Maka dari itu dia tak ikut serta mengutuk dan membenci Siti akibat ulah sang ibu semasa hidupnya. Satria pun masuk ke dalam kamar Siti, lalu menatap Siti dengan penuh tanya. Meskipun begitu, dia tetap tak kuasa jika harus memarahi adik satu-satunya itu. Sebisa mungkin dia tak ingin melukai hati sang adik. "Apa Jaka adalah ayah dari anak itu?" ucap Satria yang duduk di ujung ranjang milik Siti, namun tatapannya lurus ke depan. "Iya Bang. Bagaimana bisa kalian melakukannya? Beruntung Bidan Rosna bukan seperti warga lainnya, membuat kau aman dari gunjingan orang-orang. Lalu sekarang, apa yang akan kau lakukan?" ucap Satria pelan. "Aku akan menunggu Abang Jaka kembali bersama orang tuanya, Bang," jawab Siti bernada yakin. "Apa kau begitu mempercayainya? Sudah 1 bulan berlalu, akan tetapi tak ada kabar darinya." Siti diam. Dalam hati dia membenarkan ucapan sang kakak. Rasa khawatir kembali muncul. Siti diam-diam meremas perutnya dengan kuat. Sebuah penyesalan mengapa dia mau melakukan hal itu sebelum waktunya. Tanpa sadar Siti pun menangis. Isakannya tak sengaja didengar oleh Satria. "Tak perlu menyesali yang sudah terjadi. Aku pun tak bisa memberimu jalan keluar. Sekarang istirahatlah, pulihkan kembali kesehatanmu, agar tak membuat para warga curiga, karena kau tak terlihat keluar rumah lagi." Satria bangkit kemudian keluar meninggalkan Siti sendiri di kamarnya. Siti menangis terisak, harapannya sirna bersamaan dengan hadirnya janin di rahimnya. Dia merutuki diri sendiri. Jika hal itu tidak terjadi, setidaknya dia tak sehancur ini. Walau Jaka tak menepati janjinya, dia tentu masih menikmati hidup meski tak jadi menikah. Kini kandungan Siti sudah menginjak hampir memasuki 3 bulan. Sesekali Siti keluar kamar hanya untuk sekedar mandi dan menghirup udara segar untuk sejenak. Tapi sudah 3 hari Siti tak keluar dari kamarnya sama sekali. Itu membuat Satria semakin khawatir dengan keadaan sang adik. Ditambah Siti tak pernah mau bicara sepatah kata pun padanya. Karena sudah tak tahan dengan kekhawatiran yang dialaminya selama 3 hari ini, akhirnya Satria memutuskan untuk mendobrak pintu kamarnya. Dengan segenap kekuatan yang dia kumpulkan dalam dorongan ketiga, pintu kamar Siti terbongkar beserta engselnya. Satria terkejut bukan main. Dia refleks berteriak histeris melihat kondisi sang adik. Sesaat setelah pintu ia dobrak, dia melihat kondisi Siti yang mengenaskan. Dengan mata melotot dan lidah terjulur keluar. Siti telah gantung diri tepat di bawah baling-baling kipas angin yang tergantung di dalam kamarnya. Seluruh wajah dan tubuh Siti sudah membiru. Bisa dipastikan Siti melakukan gantung diri 1 hari yang lalu. Satria berlari keluar, berteriak histeris meminta pertolongan. Tak butuh waktu lama untuk warga datang berbondong-bondong karena mendengar teriakan dari Satria. Sebagian dari warga membantu jasad Siti untuk diturunkan. Proses pemakaman pun mulai dilakukan. Beruntung perut Siti belum terlalu menonjol, sehingga tak ada yang menyadari kalau Siti tengah berbadan 2. Di sisi lain, Satria masih seperti layaknya orang yang sudah kehilangan akal.
Bagi sebagian warga yang masih memiliki empati, berusaha menenangkan Satria. Dalam hati Satria ternyata memiliki dendam yang sangat besar kepada Jaka. Dia berniat akan memberinya pelajaran pada pria tersebut. Matanya memperlihatkan kilatan penuh dendam dan kebencian. Selang 2 hari setelah pemakaman Siti, Satria pergi menjelajahi setiap desa ke desa. Dia berniat mencari seorang paranormal untuk mengirim santet pada Jaka. Dia berniat ingin menyiksa Jaka melalui ilmu santet tersebut. Setelah berkeliling selama seharian, akhirnya Satria menemukan rumah orang paranormal yang cukup tangguh. Setelah bertemu dan basa-basi, Satria pun mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Ini adalah hal yang mudah, namun apakah kau yakin hanya mengirimkan itu saja? Ucap sang paranormal tersebut. Maksud Mbah apa? Maksud saya, apakah kau menerima begitu saja atas kematian adikmu? Meskipun kau telah membalaskan dendammu pada pria tersebut, adikmu tetap tak akan bisa hidup. Maaf Mbah, saya semakin tidak mengerti. Ucap Satria semakin bingung. Jika kau mau, aku bisa menghidupkan kembali adikmu. Tentu tidak bisa hidup seperti manusia lagi, tapi setidaknya dia hidup dan bisa bicara dan bisa kau sentuh. Seketika mata Satria berbinar. Ada sebuah harapan yang tiba-tiba saja terlintas di pikirannya. Benarkah bisa begitu Mbah? Ya, tapi tentu dengan mahar yang tidak sedikit. Tak masalah Mbah, berapapun akan saya bayar lunas. Baiklah, kita akan melakukan sesuatu terlebih dahulu pada pria itu. Setelahnya, kita akan melakukan ritual untuk adikmu. Jelas sang paranormal tersebut. Karena Satria tak memiliki foto Jaka dan tak tahu nama lengkapnya juga, akhirnya sang paranormal tersebut meminta Satria untuk membayangkan wajah Jaka dengan menutup mata. Sang paranormal melihatnya dengan mata batinnya. Tak butuh waktu lama, sang paranormal tersebut telah mengirim santet pada Jaka. Senyum kepuasan terukir di sudut bibir Satria. Malam ini, gali kembali kuburan adikmu. Jangan lupa ambil segenggam tanah kuburannya dan bungkus dengan kain kafan adikmu yang dipotong segitiga. Bawalah kembali ke sini malam ini juga, ucap sang paranormal tersebut. Apa Mbah? Harus malam ini? Sedangkan sekarang sudah hampir maghrib. Ya, harus malam ini. Maka dari itu, pulanglah cepat. Ingat, lakukanlah sendiri dan jangan sampai ada yang mengetahuinya. Mau tak mau akhirnya Satria menurutinya, bergegas keluar meninggalkan rumah sang paranormal tersebut dan melajukan sepeda motornya semakin jauh. Jarak dari rumah paranormal ke rumahnya cukup jauh. Ketika sampai di rumah, ternyata hari sudah cukup gelap. Tanpa berganti pakaian terlebih dahulu, Satria langsung mencari cangkul dan sebuah karung yang cukup besar, juga senter. Di desanya, jika sudah gelap, itu tandanya tidak ada lagi kegiatan di luar rumah. Apalagi jika sudah memasuki jam 8 malam. Kesempatan yang bagus untuk Satria. Tanpa berlama-lama, Satria pergi dengan berjalan kaki menuju ke pemakaman umum. Tak butuh waktu lama, karena jarak TPU hanya butuh waktu beberapa menit dari rumahnya. Mata Satria menatap nanar batu nisan yang bertuliskan nama lengkap sang adik. Namun sedetik kemudian, senyum di bibirnya mengembang. Sebentar lagi, kamu akan bersama abang kembali, Dek. Tak apa, meski dengan cara yang salah. Cangkul pertama telah mulai ia tancapkan ke gundukan tanah merah yang masih basah. Bunga yang ditaburkan di atas pun masih terlihat cerah. Dengan semangat yang membara, Satria terus menggali makam Siti tersebut. Dengan cepat Satria mengangkat jenazah Siti sesaat setelah menggali hingga dasar. Cukup sulit karena dilakukan hanya sendiri. Namun Satria tetap bisa melakukannya, memasukkannya ke dalam karung besar. Kemudian tak lupa kembali menimbun lubang kubur tersebut menyerupai semula. Kemudian Satria membopong jasad Siti dan dibawa ke rumah.
tak ada rasa takut sama sekali. Bahkan dia sangat bersemangat untuk menghidupkan kembali Siti. Dengan segera, Satria menghidupkan sepeda motornya, meletakkan jenazah Siti di bagian depan, melajukannya dengan kecepatan yang sedikit lebih kencang. Baringkan jasadnya di sini, suruh sang paranormal sesaat setelah Satria datang. Beruntung selama di perjalanan tak ada yang bertemu dengan Satria. Satria kemudian membaringkan jasad Siti di sebuah dipan yang terbuat dari bambu tanpa alas, masih dengan kain kafan yang terbungkus. Sang paranormal itu pun membuka bagian kepala dan wajah. Jasad Siti yang masih utuh sangat jelas terlihat oleh Satria. Wajahnya yang pucat dan membiru membuat Satria tanpa sadar menitikkan air mata. Satria berdiri tepat di belakang sang paranormal yang langsung memulai ritualnya, membacakan segala macam mantra, kemudian mengganti posisi jasad Siti yang awalnya terbaring kemudian didudukan. Sebuah paku berwarna kuning keemasan telah berada di salah satu tangannya. "Mbah, apa itu?" "Ini yang akan membuat adikmu akan hidup lagi. Jadi setelah ini jangan bertanya apapun lagi hingga ritual selesai." Satria mengangguk tanda paham. Kemudian sang paranormal tersebut meletakkan paku berwarna keemasan itu tepat di pucuk kepala Siti. Paranormal tersebut kembali membacakan sebuah mantra yang kali ini bisa terdengar dengan jelas oleh Satria, namun tak tahu apa artinya. Bersamaan dengan mantra itu dibacakan, paku tersebut perlahan bergerak masuk. Satria cukup tercengang karena tak perlu tenaga untuk memasukkannya. Setelah paku tersebut masuk sepenuhnya, sang paranormal tersebut membacakan mantra yang berbeda. Cukup lama dan Satria pun masih memperhatikan dengan seksama di belakang sang paranormal tersebut. Beberapa saat kemudian, mata Siti tiba-tiba terbuka dan pandangannya lurus ke depan tanpa berkedip. Satria terkejut dan merasakan takut secara mendadak. Refleks Satria memegangi pundak sang paranormal tersebut. Bagaimanapun juga, untuk pertama kalinya dalam hidup Satria melihat kejadian itu. "Tenang, dia masih tetap adikmu. Akan tetapi tentu dia tak akan sama 100%. Beri dia makan hanya dengan bunga melati saja. Dan jika sesekali tak ada, berikan dia darah ikan segar. Jangan berikan darah yang lain, karena jika terbiasa meminum darah selain darah ikan itu akan membuatnya terbiasa dan kau akan kerepotan. Karena darah ikan sangat mudah didapat." Dengan perasaan yang masih campur aduk, Satria masih berusaha untuk mencerna dan menerima semuanya. "Apa dia memiliki perasaan seperti manusia, Mbah?" "Ya, dia bisa memiliki perasaan seperti manusia. Tapi mungkin salah satu sifat atau kebiasaan yang dulu akan berbeda. Dengan kata lain, adikmu saat ini telah menjadi jelmaan kuntilanak." Jelas sang paranormal itu lagi. Sedikit syok, namun secara perlahan Satria mulai memahami keadaan. Dia hampir saja lupa bahwa Siti pada dasarnya sudah tak bernyawa. "Baiklah, terima kasih banyak atas semuanya, Mbah. Ini adalah mahar yang Mbah minta sebelumnya. Dan saya tambahkan sedikit sebagai tanda terima kasih yang sebesar-besarnya," ucap Satria mengulurkan sebuah kantong kresek berwarna hitam berisikan uang kepada sang paranormal tersebut. Satria membawa Siti pulang. Dia masih was-was takut bertemu dengan warga. Tentu dia tidak akan membiarkan orang lain melihat Siti. Satu desa akan gempar jika ada yang melihat Siti kembali hidup. "Tidurlah, besok akan abang carikan bunga melati untukmu." "Mengapa abang melakukannya?" Satria yang baru saja berbalik badan hendak meninggalkan Siti langsung tercekat mendengar ucapan tersebut. Satria kembali berbalik dengan perasaan yang bercampur aduk. "Mengapa abang melakukan itu? Mengapa abang tidak membiarkanku tenang?" ucap Siti lagi dengan pandangan menatap ke arah lain tanpa berkedip. Satria menarik nafas dan membuangnya pelan. Dia mencoba mengatur volume jantungnya yang berdegup dengan kencang. Meskipun Siti adalah adiknya,
namun perasaan takut jelas dia rasakan. Tentu Siti yang saat ini bukanlah Siti yang dulu lagi. Karena abang tidak bisa menerima kematianmu, Dek. Abang tidak habis pikir kau bisa melakukan hal sebodoh itu. Siti tersenyum. Laki-laki senyumannya itu terlihat sangat berbeda bagi Satria. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menunggu terlalu lama, Bang, dan sudah cukup menderita. Setelah aku sudah damai, abang kembali mengusikku. Satria diam. Dia tak lagi berniat untuk menjawab ucapan Siti. Dia berbalik badan dan meninggalkan Siti yang sudah berada di dalam kamarnya. Hari-hari pun kembali berjalan seperti biasanya. Bedanya, Siti harus sedikit lebih was-was agar tak dilihat oleh warga lain. Tanpa Satria ketahui, ternyata Siti memiliki kemampuan tak terlihat. Dia bisa berjalan di tengah banyaknya orang tanpa bisa dilihat. Siti kembali melakukan kegiatannya seperti biasanya, yaitu berjualan ikan asin dan sapu lidi. Namun lapaknya harus dipindah ke desa sebelah, yaitu di pasar yang hanya ada seminggu sekali. Gelar kembang desa masih tetap lekat di diri Siti setelah pindah lapak ke desa sebelah. Hingga di suatu saat, Siti bertemu dengan seorang pemuda baik, yaitu Firza. Dia sangat menyukai Siti. Saat pertama kali mereka bertemu, berbeda dengan Jaka. Firza tak pernah membiarkan mereka berdua sendiri. Mereka hanya bertemu saat hari pasar saja. Hingga akhirnya Siti menerima pinangan Firza yang membuat Satria tak bisa mempercayai keputusan adiknya tersebut. Apa kau sudah gila? Dia itu manusia dan kau. Bagaimana kau bisa membuat keputusan tersebut? Ucap Satria. Untuk pertama kalinya nada suara Satria sedikit meninggi. Aku tidak mau berdebat. Yang jelas besok abang akan menjadi waliku di KUA. Aku beralasan padanya bahwa aku tak memiliki keluarga, jadi abang hanya aku akui sebagai tetanggaku saja padanya. Jawab Siti masih dengan wajah datarnya. Satria sedikit tercengang mendengar penuturan dari Siti. Satria semakin sadar, sikap dan sifatnya sangat jauh berbeda. Hingga keesokan harinya, Satria masih saja memperdebatkan itu. Dia tak setuju jika Siti menikah, karena khawatir karena Siti bukanlah manusia. Bisa saja dia akan menyakiti suaminya nanti. Setelah akad selesai, Satria menarik paksa tangan Siti untuk keluar. Kembali memulai perdebatan, meskipun akad nikah telah diucapkan, akan tetapi Satria bersikeras untuk tidak mengizinkan mereka menikah. Cukup, aku sudah muak mendengar ocehanmu, Bang. Ini kan yang abang inginkan dari dulu. Abang mau aku menikah, bukan? Sekarang aku sudah menikah, Bang, dan setelah ini aku tak lagi tinggal bersamamu. Pergilah sejauh mungkin, Bang, dan jangan ganggu aku lagi. Jawab Siti dengan nada lembut tapi terdengar mengerikan. Itu adalah perkataan terakhir Siti. Bahkan saat mereka pulang bersama setelah dari KUA, Siti tak bersuara sama sekali. Meski Satria selalu saja mengoceh. Akhirnya Satria pasrah. Melihat Siti pergi meninggalkannya dengan membawa semua barang-barangnya untuk tinggal bersama Firza, suaminya. Sekarang sudut pandang Uni. Hari ini adalah hari pasar yang hanya ada setiap seminggu sekali, yaitu hanya ada di hari Jumat. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah, aku pun bersiap untuk pergi menuju pasar. Semua perlengkapan dapur sudah menipis. Karena sudah tak muda lagi, aku sedikit kesulitan jika harus berjalan jauh. Jarak pasar dari rumahku itu lumayan jauh jika berjalan kaki. Jika Firza sedang di rumah, tentu aku tidak perlu repot-repot berbelanja. Jadi mau tak mau, aku harus menunggu orang yang kebetulan lewat untuk dijadikan tumpangan. Beberapa menit kemudian, aku telah berada di pasar. Setelah sebelumnya mendapat tumpangan dari salah satu penjual di pasar ini. Seperti biasa, pasar ini sangatlah ramai. Pembeli dan penjualnya ada yang datang dari luar desa. Aku mulai untuk berkeliling, berniat mencari ikan asin. Meski aku tinggal di pesisir pantai dan selalu bisa makan ikan yang segar-segar, namun seleraku tidak pernah lepas dari ikan asin.
Terus berjalan, akhirnya aku menemukan lapak yang biasa menjual ikan asin. Namun semakin dekat dengan lapak tersebut, aku semakin kebingungan. Pasalnya penjual ikan asin yang biasa menjadi langgananku tidak kutemukan. Penjual yang ini lebih muda dan cantik. "Uni, mau beli apa? Ada ikan asin, ada sapu lidinya," sapa tawar sang penjual. Apa mungkin penjual lama sudah tak berjualan lagi atau digantikan dengan perempuan ini? "Oh iya, saya mau ikan asinnya 1 kilo saja." "Baik Uni." Dengan cekatan gadis yang ternyata memiliki senyum yang manis itu mulai membungkus ikan asin permintaanku. Saat sedang memperhatikan, tak sengaja mataku menangkap sesuatu di sampingnya. Sebuah kantong kresek hitam yang berisikan tumpukan bunga melati. Aku bisa melihatnya karena kantong kresek tersebut tidak diikat. "Maaf, apa kamu juga penjual bunga melati?" Entah kenapa aku ingin tahu sekali. Pasalnya di daerahku tak ada bunga melati yang tumbuh. Dan di pasar ini juga tak ada yang menjual bunga melati tersebut. Bunga itu hanya ada dan tumbuh di pemakaman. "Oh tidak Uni, bunga itu untuk konsumsi saya. Bunga itu memiliki manfaat yang baik untuk tubuh." Dek, apa itu artinya dia memakan bunga melati itu sebagai makanan pokoknya? Tidak, mitos itu pasti tidak benar adanya, dan ini hanyalah kebetulan saja. "Ini Uni, semuanya 55.000, ucapnya. Aku yang tanpa sadar melamun sedikit terkejut. Aku tak bersuara. Setelah memberikan uang, aku pun lekas pergi. Setelah sedikit jauh dari lapak gadis tersebut, aku duduk di sebuah lapak yang tak dihuni. Sedari tadi pikiranku tak lepas oleh pengingatan dari masa lalu. Dulu sekali saat aku masih kecil, pernah mendengar mitos. Jika ada seorang gadis yang hobi memakan bunga melati sebagai makanan pokoknya, bisa dipastikan gadis tersebut adalah jelmaan dari kuntilanak. Sudah puluhan tahun aku hidup, ini adalah kali pertama aku bertemu dengan gadis yang dimaksud di dalam mitos tersebut. Tapi apa mitos itu benar adanya? Dan aku pun baru mendengar bahwa bunga melati bisa dijadikan konsumsi. Tiba-tiba saja kepalaku terasa pusing. Niat hati ingin berbelanja untuk bahan makanan menjelang pasar berikutnya telah sirna. Badanku terasa lemas dan sudah tak punya semangat lagi. "Loh Uni, kenapa kok duduk di sini sendirian? Ada apa?" Ternyata itu adalah tetanggaku, Uni Rahmah namanya. Dia lebih tua dariku 2 tahun. Ini tidak tahu kenapa kepala saya tiba-tiba terasa pusing. "Ya ampun Uni, ya sudah saya antarkan pulang, ayo." "Tapi kan Uni sepertinya baru saja datang. Saya tidak mau merepotkan Uni." "Tak apa, saya di sini saja, nanti juga akan baikan." "Sudah, saya akan berkendara, jadi tak butuh waktu lama. Ayo, ini tidak merepotkan kok." Akhirnya mau tak mau aku menerima penawarannya untuk mengantarkanku pulang. Setelah sampai aku pun mengucapkan terima kasih padanya. "Terima kasih Uni, karena saya Uni jadi terlambat untuk belanja." "Tak apa, sesama tetangga kita harus saling bantu. Ya sudah, saya lanjut ke pasar lagi ya." Aku berbalik, membuka pintu yang telah kukunci. Tanpa pikir panjang, aku langsung berbaring di ruang tengah begitu saja. Benar-benar pusing. Dan entah kenapa, saat berbaring sesekali aku mengingat wajah gadis penunggu lapak ikan asin tadi. Wajahnya cantik, senyumannya manis, dan semua keindahan ada padanya. Tak ada yang aneh darinya. Apa mungkin gadis itu adalah jelmaan dari kuntilanak? Apa mungkin mitos itu memang ada? "Assalamualaikum." Aku terperanjat mendengar salam dari luar. Saat aku terbangun ternyata itu Firza. "Loh Uni, kenapa berbaring di lantai?" Belum sempat ku jawab salam darinya, dia langsung bertanya padaku. Firza, tak apa, Uni hanya merasa sedikit pusing tadi. Maaf, Uni tak sempat memasak untukmu siang ini. Saat di pasar Uni hanya dapat ikan asin saja." "Kalau sudah tidak kuat, Uni tak perlu berbelanja ke pasar lagi. Mulai minggu depan biar Firza saja yang belanja."
Loh jangan, kamu kan pagi-pagi harus bekerja. Pasarnya akan dibuka setelah sholat subuh Uni. Jadi setelah Firza selesai sholat subuh, Firza langsung belanja. 3 bulan berlalu dan aku sudah melupakan apa yang sempat memenuhi isi kepalaku. Setelah selesai memasak makan malam, aku pun langsung menatanya di atas meja makan sederhana kami. Namun tak biasanya, Firza selalu menghampiri meja makan setelah dia melakukan sholat maghrib. Tapi setelah beberapa menit dia belum juga kunjung datang. Aku pun berinisiatif mencari Firza. Jika keluar rumah tidak mungkin. Bukan kebiasaannya keluar rumah ketika hari sudah gelap. Firza sangat berbeda dari pemuda-pemuda pada lainnya. Dia lebih suka menghabiskan waktu di rumah jika malam hari. Berniat ingin mencarinya di amben depan rumah, tapi langkah kakiku terhenti di pintu samping. Di bagian samping rumah juga terdapat amben. Jika ingin bersantai, bisa memilih bagian mana yang diinginkan. Kubuka pintu itu sedikit dan ternyata Firza sedang duduk membelakangi pintu. Kulihat dia menatap ke arah langit malam yang kebetulan terang bulan. Meski aku berdiri tepat di belakangnya dan hanya bisa melihat punggungnya, tapi aku yakin Firza sedang tersenyum saat ini. Ada apa gerangan ya ini? Ucapku lalu duduk di sampingnya dan ikut memandangi langit malam. Dia terkejut, namun bibirnya tetap terukir senyuman. Uni, sedang apa di luar? Tak baik angin malam untuk Uni, ayo masuk. Bukannya menjawab, dia malah menyuruhku untuk masuk. Kamu sendiri sedang apa duduk di luar sambil tersenyum tanpa sebab? Uni, untuk pertama kalinya Firza jatuh cinta Uni. Ucapan dari keponakanku itu sedikit mengejutkanku. Di usianya yang sudah memasuki 29 tahun, ini memang kali pertamanya dia mengatakan hal itu. Kuakui dalam segi apapun Firza selalu jujur padaku. Lalu, aku ingin memastikan dan ingin tahu kelanjutannya. Sudah hampir 3 bulan kami berhubungan. Kami hanya bertemu saat hari pasar saja. Jadi maksudmu kalian hanya bertemu sekali seminggu saja? Iya Uni, entah kenapa aku merasa takut jika hanya bersamaan berdua saja. Aku tersenyum, ternyata keponakanku ini tidak liar seperti layaknya pemuda lainnya. Yang kamu lakukan itu sudah benar Firza. Berpacaran di luar pernikahan itu diharamkan. Jika dia serius denganmu, lamarlah dia dan cepat halalkan. Uni akan selalu setuju dengan siapapun yang akan menjadi pendampingmu. Ucapku dengan mengelus bahunya. Perlu diketahui, Firza sudah kuanggap bukan sebagai keponakan saja, tapi dia sudah menjadi anakku. Setelah kematian kakakku dan suaminya, aku memutuskan untuk tidak akan pernah menikah. Aku ingin fokus untuk merawat dan membesarkan Firza yang saat itu masih berusia 12 tahun. Jadi Uni setuju untuk aku menikah sekarang. Umurmu sudah matang Firza, kamu sudah dewasa dan tahu mana yang baik dan yang buruk untuk jalan hidupmu. Baiklah Uni, lusa Firza akan membawa Siti ke rumah untuk bertemu Uni. Iya sudah, ayo kita makan, takut semuanya akan dingin nanti. 2 hari setelahnya, Firza datang bersama seorang gadis. Tepat sebelum makan malam, memang sengaja karena Firza sudah memberitahukan lebih awal dan berniat akan makan malam bersama nantinya. Assalamualaikum. Dengan tergopoh aku menghampiri sumber suara itu. Siapa lagi kalau bukan Firza? Waalaikumsalam. Saat pintu terbuka, badanku kaku dan lidahku tiba-tiba keluh. Firza membawa seorang gadis penjual ikan asin yang kutemui 2 hari yang lalu. Tapi aku masih sedikit kurang yakin karena aku sudah sering lupa ingat dengan suatu hal. Firza dan gadis itu kemudian meraih tanganku dan menciumnya. Silakan masuk, ajakku. Meski di dalam hati aku masih mengingat-ingat apakah benar atau tidak gadis itu yang kutemui di pasar 2 hari yang lalu. Firza dan gadis itu telah duduk lesehan di ruang tamu. Aku tidak memiliki sofa khusus untuk tamu. Uni,
ini Siti yang Firza bicarakan pada Uni 2 hari yang lalu. Sehat Uni, masih ingat aku? 2 hari yang lalu Uni pernah beli ikan asin aku. Dek, ternyata benar. Dia adalah gadis yang sama. Akibat faktor usia ini, bisa-bisanya aku melupakan gadis yang sempat menyita pikiranku tersebut. Uni, mengapa diam? Maaf, tunggu sebentar. Uni akan buatkan minuman untuk kalian. Tak perlu Uni, aku tidak minum minuman manis. Uni tak perlu repot-repot. Baru saja aku ingin berdiri, ucapan gadis itu akhirnya menghentikan niatku. Kulihat Firza tersenyum. Ya sudah Firza, ajak Nak Siti untuk makan malam bersama kita ya. Tidak perlu juga Uni, aku sudah makan tadi, tidak perlu repot-repot begitu. Aku datang hanya untuk berkenalan dengan Uni. Aku mengerutkan kening. Semua yang kutawarkan tak ada satupun yang dia mau. Bukannya aku tersinggung, hanya heran saja. Apa dia benar hanya mengkonsumsi bunga melati saja? Ya Allah, semoga saja itu hanya pikiranku saja. Gadis itu adalah gadis pujaan hati Firza. Aku tak bisa melarangnya begitu saja atau membantah niatnya untuk menikahi gadis itu. Ya sudah, kalau begitu Bang Firza bisa antarkan Siti pulang sekarang. Tiba-tiba gadis itu berucap, "Loh Nak Siti sudah mau pulang? Tinggallah sebentar lagi, paling tidak makan malamlah bersama kami." Tidak perlu Uni, terima kasih banyak sudah menyambutku dengan baik. Aku tidak mau merepotkan Uni. Ucapannya dengan senyum manis khas miliknya. Padahal aku tidak pernah merasa repot. Aku bahkan suka jika ada yang mau dan sudi makan bersama kami. Ya sudah Firza, antarkan Nak Siti pulang ya. Iya Uni. Setengah jam kemudian Firza pulang. Sebenarnya perutku sudah terasa lapar, tapi karena kebiasaan makan malam bersama, akhirnya aku memutuskan untuk menunggunya pulang. Uni belum makan? Belum, Uni menunggumu. Uni tak bisa menyuap nasi sendiri tanpa kamu. Baiklah kalau begitu, sekarang Uni makanlah. Uni, Firza secepatnya akan melamar Siti. Jadi Firza mohon restunya. Aku terdiam sejenak. Aku sudah terlanjur berkata bahwa aku akan selalu menerima semua keputusannya yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Semoga saja pradugaku tentang jelmaan kuntilanak benar-benar hanya mitos saja. Uni, mengapa diam? Iya, tentu. Kamu harus secepatnya menghalalkan hubungan kalian. Uni setuju-setuju saja, asalkan Siti juga mau menerima keadaanmu, menerima kehidupanmu yang serba sederhana ini. Ucapku sambil membersihkan meja makan. Sudah hari H, namun tetap saja pikiranku tak lepas dari itu. Bagaimana jadinya jika memang benar bahwa gadis yang saat ini sudah sah menjadi istri Firza adalah jelmaan kuntilanak? Tak bisa aku bayangkan bagaimana perasaan Firza nanti. Apalagi gadis itu adalah cinta pertamanya juga. Entah kenapa belakangan ini Firza selalu mempertanyakan perasaanku. Dia menilai bahwa aku tak menyukai gadis itu. Apa aku begitu terlihat aneh? Begitu terlihat banyak sekali pikiran. Firza bahkan sanggup membatalkan pernikahannya jika aku mengaku bahwa aku tak menyukai gadis itu. Sore ini adalah sore pertama Siti bersama kami. Aku mulai meracik bahan makanan untuk makan malam. Meskipun itu hanya berlaukan ikan asin dan rebus daun singkong, aku harap Siti akan bisa menerima kebiasaan kami yang selalu makan makanan yang sederhana ini. Uni, lagi masak. Tiba-tiba saja dari arah belakangku terdengar suara. Saat menoleh ternyata itu Siti. Dia selalu saja tersenyum meski tak berbicara. Iya, Uni selalu masak makan malam di saat sore hari, agar saat dimakan nanti makanannya tak begitu dingin. Siti pun mendekat, meraih pisau di dekatku. Tak sengaja aku mencium bau aroma harum dari bunga melati. Lagi-lagi aku merasa merinding. Baiklah jika begitu, Uni kembalilah ke ruang tengah. Lakukanlah hal lain biar aku yang akan memasak malam ini. Loh, biarkan Uni membantu. Tak perlu Uni. Uni beristirahatlah saja atau lakukan sesuatu yang sedikit ringan.
Aku pun menuju ke kamar, duduk di depan jendela, kemudian mengambil Al-Quran kecil milikku. Meskipun aku sudah tak muda lagi, namun kualitas mataku masih sangat baik. Aku bahkan tak perlu memakai kacamata untuk sekedar membaca Al-Quran atau tulisan yang kecil-kecil. Waktu maghrib pun tiba. Setelah selesai sholat, aku pun keluar kamar. Ternyata di meja makan sudah tertata rapi makanan, tapi aku tak melihat adanya Siti. Uni, di mana Siti? Entahlah, cobalah cari, mungkin saja dia sedang bersantai di Amben. Ajak dia makan malam bersama. Firza pun berlalu. Beberapa menit kemudian, Firza kembali, namun tanpa Siti. Mana Siti? Siti sudah kenyang katanya, entah apa yang dia makan. Aku bahkan tak melihatnya makan apapun seharian ini. Aku terdiam sejenak. Mungkin saja dia sudah makan setelah memasak tadi. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi